satu tes satu. Ya. Ya pakai itu aja. Cek satu tes satu tes satu. Cek satu. Lagu Ibu Kartini hafal semua nggak ya? Hafal? Kelas 6 hafal? Kelas 6 hafal nggak? Hafal nggak lagu Kartini? Hafal nggak? Kelas yang lain? Kelas 5? Hafal nggak kelas 5? Kelas 4? Hafal. Kelas 3? Nanti kita nyanyi bersama-sama ya lagu Kartininya ya. Serempak kompak gitu ya. Cek cek. Paduan suaranya seperti biasa ya, karena kelas 4 petugasnya ya, maka kelas 4 nanti nyanyikan lagu Indonesia Rayanya sama lagu Mengheningkan Ciptanya ya. Tapi nanti kalau pas lagu Kartini maka semuanya ya ikut menyanyi ya. Sudah ya, perhatikan seluruhnya. Siap, gerak. Mulutnya ditutup ya, kita mulai upacaranya ya. Jangan mainan lagi, jangan bercanda lagi, jangan bergurau lagi, kelas 6 khususnya. Perhatikan ya, ayo. Susunan upacara Hari Kartini tanggal 21 April yang dilaksanakan pada tanggal 22 April tahun 2024 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan.
Pembina upacara tiba di tempat upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara mengenai kesiapan untuk mengikuti upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Sesi mengheningkan cipta yang dipimpin pembina upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan wanita yaitu Raden Ajeng Kartini yang kita peringati pada hari ini. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pengibaran bendera merah putih.
kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara terkait pembacaan riwayat singkat Raden Ajeng Kartini. Untuk amanat, istirahat tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan riwayat singkat daripada Raden Ajeng Kartini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru beserta staf sekolah, juga siswa-siswi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam upacara bendera peringatan Hari Kartini. Sebagaimana kita ketahui, setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Ini adalah hari kelahiran seorang pejuang perempuan asal Jepara, Raden Ajeng Kartini. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 April 1879, seorang putri Jepara. Kartini dilahirkan di saat gerakan perempuan sangat terbatas. Anak-anak perempuan ketika itu, terutama dari kalangan pribumi, tidak bisa mengenyam pendidikan. Saat itu perempuan dipandang sebelah mata dan tidak bisa bekerja di luar rumah. Namun karena Kartini adalah seorang perempuan cerdas dan berani, ia pun berontak dari kondisi itu. Kartini yakin perempuan memiliki peranan yang tidak bisa dianggap remeh. Asalkan ada kesempatan, perempuan pasti bisa menghasilkan hal-hal luar biasa yang bisa berdampak baik pada negara dan bangsa, bahkan dunia. Menurut Kartini, perempuan adalah pencetak generasi penerus bangsa, sekaligus orang pertama yang mendidik tunas-tunas bangsa. Perempuan adalah seorang ibu yang akan mendidik anak-anak bangsa, kata Raden Ajeng Kartini waktu itu. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendidik anak jika ibu sendiri tidak berpendidikan? Berbagai kegelisahan dan pemikiran Kartini tentang peran perempuan serta kedudukan yang masih belum setara itu ia tuangkan dalam surat-suratnya kepada kawan korespondensinya di negeri Belanda. Surat-surat itu pun menjadi benih pergerakan dan benih pemikiran Kartini yang dirangkum dalam manuskrip Habis Gelap Terbitlah Terang. Manuskrip itu hingga kini masih tetap hidup dan lestari. Semangat perjuangan dan kesetaraan yang
tersurat dalam manuskrip itu menjadi inspirasi bagi banyak perempuan tanah air untuk terus mengembangkan potensi diri agar bisa memberi kontribusi positif terhadap bangsa dan negara. Perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk perempuan Indonesia sejatinya bukan hanya untuk kaum perempuan, namun ini adalah perjuangan untuk seluruh bangsa, karena perempuan bukan sekedar pelengkap bagi kehidupan bermasyarakat, namun perempuan dan laki-laki harus berjalan beriringan agar cita-cita kemajuan bangsa dapat tercapai. Demikian sepatah dua patah kata dari saya selaku pemimpin upacara dalam peringatan Hari Kartini ini. Mari kita meningkatkan kinerja kita masing-masing. Irama dengan semangat Ibu Kartini. Siswa giat belajar menyiapkan masa depan, bersiap untuk wirausaha, kuliah atau bekerja. Bapak Ibu guru dan staf sekolah juga harus meningkatkan kinerjanya, menggali potensi diri sesuai dengan semangat Ibu Kartini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan biografi Ibu kita Kartini. Biografi Raden Ajeng Kartini. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga priayi atau bangsawan. Karena itu, ditambahkan gelar Raden Ajeng atau RA di depan namanya. Dirangkum dari buku Sisi Lain Kartini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut biografi RA Kartini singkat. Nama lengkap: Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat atau RA Kartini. Lahir Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879. Wafat Rembang 17 September 1903. Orang tua: ayah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, putra Adi Pangeran Aryo Tocronegoro, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, bahkan jika ditelusuri ke atas merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Ibu Mas Ajeng atau MA Nasirah bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa, anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Saudara kandung: Raden Mas Slamet, Raden Mas Busono, Raden Mas Kartono, Raden Ajeng Kardina, Raden Mas Muljono, Raden Ajeng Sumantri, Raden Mas Kawito. Suami: KRN Adipati Aryo Singgih, Jojo Adiningrat. Pendidikan: Yukores State School atau Sekolah Dasar Eropa. Perjuangan emansipasi wanita: pasca lulus dari ELS, Kartini tidak melanjutkan pendidikan karena dilarang ayahnya. Di usia yang masih belia, Kartini harus menjalani pendidikan, yaitu sebuah tradisi yang membatasi ruang gerak kaum wanita bangsawan Jawa. Selama masa pingitan, Kartini tetap gigih memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-suratnya yang dikirim ke sahabat-sahabatnya di Belanda. Kartini mendirikan sekolah anak-anak perempuan di Jepara, yaitu Sekolah Kartini. Sekolah ini menjadi tonggak penting bagi perjuangan Kartini
untuk membebaskan kaum wanita dari kebodohan dan kemiskinan. Karya Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Isi buku tersebut berupa kumpulan surat-surat yang dikirim Kartini kepada teman-teman surat-surat Kartini yang diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno. Letters from Kartini, AN Indonesia Feminis 1900 sampai 1904. Buku lain yang juga berisi terjemahan surat-surat Kartini dan penerjemahnya adalah Joskop. Panggil Aku Kartini Saja merupakan buku yang memuat kumpulan surat bacaan yang lebih memusatkan pada pemikiran Kartini, karya Pramudia Anantatur. Kartini surat-surat Nyonya R.M. Abendanon, Andri dan suaminya adalah karya R.A. Kartini yang dijadikan buku pada tahun 1987 oleh Sulastin Sutrisno. Sulastin ingin memberikan gambaran baru tentang Kartini melalui kumpulan surat yang ditulis untuk Abendanon dan diterbitkan dalam Dus Routledge. Kehidupan pribadi R.A. Kartini. Tidak lama menjadi pengajar di sekolah Kartini, ia pun dilamar oleh Bupati Rembang, Raden Adipati Jojo Adiningrat. Pernikahan R.A. Kartini dan Bupati Rembang berlangsung pada 8 November 1903. Sesuai permintaannya, pernikahan R.A. Kartini dan Raden Adipati Jojo Adiningrat ini tidak disertai dengan upacara mencium kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Mempelai laki-laki hanya mengenakan pakaian dinas, sedangkan mempelai perempuan hanya memakai pakaian seperti keseharian biasa. Pada 13 September 1904, R.A. Kartini melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat yang diberi nama Susalit Jojo Adiningrat. Akhir hayat R.A. Kartini. Aktivitas keseharian R.A. Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi fisiknya mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada 7 September 1903, R.A. Kartini sempat menulis surat kepada Nyonya Abendanon yang sudah mengirimkan hadiah untuk bayinya nanti dan menceritakan kondisinya. Setelah melahirkan, kondisi R.A. Kartini tampak sehat dan berseri-seri. Namun, pada tanggal 17 September 1903, Kartini wafat dalam usia masih sangat muda, 25 tahun. Peringatan Hari Kartini, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Keputusan tersebut sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Demikian biografi R.A. Kartini singkat, lengkap dari awal kelahiran sampai akhir hayatnya, yang sampai saat ini masih terus dikenal oleh bangsa Indonesia. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini oleh seluruh peserta upacara.
pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini anhal hukafi majidah kama yang bijala diwaji karim wazimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, hari ini kami menghadirkan diri di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kegaguman dan kekhusyuan, merayakan semangat perjuangan para perempuan pemberani Indonesia yang menjadi cahaya dalam kegelapan, terutama Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membawa sinar harapan bagi generasi-generasi berikutnya. Ya Allah yang maha mengetahui, kami memohon kepadamu agar Engkau menguatkan hati setiap perempuan Indonesia dengan keberanian untuk mengejar impian mereka. Berikanlah mereka keteguhan untuk mengatasi segala rintangan dan menghadang di jalan mereka. Jadikanlah mereka sumber inspirasi yang tak tergoyahkan dalam mengubah dunia menjadi tempat yang lebih adil dan berbelas kasihan. Wahai Zat yang Maha Agung, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin dan membuat kebijakan di negeri ini. Berikanlah mereka pandangan yang tajam dan pemahaman yang dalam akan pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadikanlah mereka agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan penuh keberanian dan integritas. Ya Allah, semoga peringatan Hari Kartini ini tidak hanya menjadi sekedar ritual, tetapi juga menjadi panggilan bagi kita semua untuk beraksi. Jadikanlah setiap langkah yang kami ambil sebagai langkah yang membawa perubahan positif bagi wanita-wanita Indonesia, serta memancarkan cahaya kebesaran mereka kepada seluruh dunia. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Berkah. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Pengumuman. Satu. Perhatikan seluruhnya, siap, gerak, semangat pagi. Masih semangat ya? Iya. Alhamdulillah pelaksanaan upacara kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati apa tadi? Hari apanya?
Hari apanya Kartini? Hari apa tadi? Iya, hari Kartini, hari Kartini. Hari apanya Kartini? Hah? Hari Seninnya Kartini, gitu? Hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, ya. Hari lahir, ya. Hari lahirnya 21 April itu hari lahir R.A. Kartini. Makanya kita peringati karena dia sebagai pahlawan apa tadi? Pahlawan apa tadi? Pahlawan emansipasi wanita, ya. Nah, kenapa disebut pahlawan emansipasi wanita? Ada yang masih ingat tadi? Baik amanat maupun biografinya tadi? Apa tadi kelas 5? Apa? Kenapa dia disebut sebagai pahlawan emansipasi wanita? Karena apa, Per? Ayo, Per. Nggak tahu kelas 6? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Siapa itu ya? Afra. Kenapa Afra? Kira-kira tadi Afra yang kamu dengar tadi? Tahu? Nggak tahu juga, ya. Karena dia memperjuangkan hak-hak wanita, ya. Kenapa? Karena wanita pada waktu itu tidak boleh bersekolah, ya. Nggak boleh sekolah, nggak boleh seperti kaum laki-laki, ya. Dia hanya dipingit, tahu dipingit ya? Disuruh tinggal di rumah, diam di rumah. Paling cuma apa itu? Masak, gitu, nyuci, misalnya gitu itu. Hanya itu pekerjaan wanita, nggak boleh ikut tampil di masyarakat, tampil di pemerintahan, nggak boleh, ya. Nah, makanya dia perjuangkan, ya, kesetaraan hak, ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, gitu ya. Makanya dia dikukuhkan sebagai pahlawan, ya. Pahlawan emansipasi wanita. Tahu ya udah? Tahu, Per? Kelas yang ini, kelas rendah tahu? Kenapa diperingati hari Kartini itu? Tahu udah? Dengar tadi ya? Dengar ya? Nah, oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan khususnya, ya, karena kita peringati hari ini adalah hari apa namanya? Emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini, maka khususnya wanita harus tampil, ya, dan menjadi orang-orang yang bisa memimpin negara ini, ya. Mau nggak kira-kira wanita-wanita atau perempuan ini? Siap? Siap nggak? Siap, ya? Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Caranya banyak main? Iya? Banyak main? Banyak lihat HP? Nah, terus apa? Banyak belajar, ya, belajar, ya. Belajar yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang tekun, ya. Biar apa yang menjadi cita-cita Raden Ajeng Kartini itu bisa dicapai atau dicapai, ya. Nah, bisa tercapai. Paham ya? Siap ya? Siap? Iya, siap ya. Perempuan ya. Siap? Kelas 2? Siap? Siap belajar yang rajin? Ya, siap ya. Kemudian kita disuruh menggunakan apa namanya nih? Pakaian ini, ya. Pakaian yang seperti ini, yang perempuan itu pakai kebaya, yang laki-laki pakai batik, ya. Itu selama 2 hari, ya. Jadi hari ini dan besok, ya. Besok kita masih memakai kebaya yang perempuan, ya. Dengar? Kelas 1 dengar nggak? Pakai apa yang perempuan? Kebaya, yang laki-laki pakai batik, ya. Jadi besok juga seperti ini lagi. Dan besok, ya, semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 bawa bekal, ya. Bawa bekal. Karena kita akan adakan kegiatan besok, ya.
Jadi bawa bekal. Paham? Paham nggak? Yang besar sana kelas 6? Yang lainnya paham kelas 1? Oh, kelas 1 aja udah paham yang ini? Paham ya? Jadi besok pakaiannya seperti ini lagi, yang perempuan pakai kebaya, yang laki-laki pakai batik. Walaupun bukan yang baju ini lagi ya, kalau misal punya lagi baju yang lain tapi tetap kebaya ya. Yang laki-lakinya juga ya, walaupun bukan yang ini yang sekarang dipakai tapi tetap pakai batik ya. Kalau nggak punya ya dipakai yang hari ini juga dipakai untuk besok, nggak masalah ya. Tapi di apa? Dikasih harum-haruman dikit ya. Kalau misalnya sudah bau-bau ketek gitu ya. Paham ya? Paham? Ya biar nanti temannya nggak mabuk ya. Paham ya? Paham? Kelas 2 paham? Kemudian juga harus pakai sepatu ya. Bukan berarti kita itu pakai kebaya hari ini lalu misalnya dari rumah pakai sandal ya. Bukan ya. Jadi besok lagi nggak boleh ya ini yang nggak pakai sandal ya. Yang pakai sandal nggak boleh lagi ya. Sana juga pakai sandal ya. Tetap pakai sepatu ya, karena kita itu sekolah, karena kita hari ini tuh ada surat edaran disuruh menggunakan kebaya dan batik itu ya. Tapi kita kan nggak libur itu ya, nggak masa libur ya, masih sekolah seperti biasa, hanya pakaiannya yang diganti karena kita memperingati hari besar ini ya toh, hari besar atau hari lahirnya R.A. Kartini ini. Jadi tetap pakai pakaian yang sopan ya, pakai sepatu masih ya. Jadi yang hari ini pakai sandal ya, untuk besok nggak boleh lagi ya. Kalau masih pakai sandal besok maka dia harus ada sanksinya ya. Dengar? Paham? Yang pakai sandal? Paham ya? Jadi besok harus pakai sepatu. Kalau masih pakai sandal ada sanksinya. Ini kelas berapa nih? Kelas? Nah, yang masih pakai sandal mendengar nggak kamu? Hah? Arjuna Wiwaha? Si dengar ya? Iya, jadi harus pakai sepatu ya, nggak boleh pakai sandal itu ya. Bukan mau ke pasar ini ya, ini kita ke sekolah, gitu. Paham ya? Paham ya? Paham? Perhatikan seluruhnya. Siap, gerak. Semangat pagi. Mau apa hari ini?